bulan kemarin baru pulang yang dari Taiwan. Kemudian yang dari Malaysia ini baru pulang 9 orang juga. Dia rutin untuk kegiatan itu. Nah, itu yang kelebihannya yang mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang ada di sini. Itu mereka KKN sifatnya kemanusiaan. Jadi mereka mengajari anak-anak imigran Indonesia yang di Malaysia itu rupanya anak-anak imigran itu tidak boleh sekolah di luar negeri itu di negara orang itu nggak boleh sekolah. Nah, itu difasilitasi oleh kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, difasilitasi untuk atas pendidikannya. Tiap tahun kita diminta untuk mengirimkan itu. Bicara dunia pendidikan di Sumatera Selatan tidak akan lepas dari kontribusi pendidikan yang ada di daerah. Apalagi pertumbuhan universitas, perguruan tinggi semakin banyak di daerah. Oleh karena itu, Podcast Happy Sumsel berkunjung ke sebuah daerah untuk mengulas tentang perguruan tinggi yang ada di Oku Timur. Kita sapa langsung, di sebelah saya ada Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Oku Timur. Saya pelan-pelan nih, Dr. Didi Frans Hardi MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngobrol sedikit, ini nama beliau ini agak unik, ada cerita tersendiri. Munculnya nama ini orang tua kemarin? Ya, kebetulan ayah saya itu guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah. Kemudian pada zaman Orde Baru atau tahun 90-an itu beliau itu hobi atau setiap malam karena PLN belum masuk, belum ada TV, belum ada apa, jadi yang didengarkan adalah berita BBC London, BBC London di radio BBC London, tiap pukul 8 atau 9 malam. Nah, salah satunya ada pembawa beritanya itu namanya Didi. Nah, jadi mungkin terinspirasi itu jadi namanya mungkin mirip seperti itulah. Wah, ini sahabat Ngopi Sumsel berarti sudah melek pengetahuan dari zaman ayah ibunya. Gila, tahun segitu udah dengerin BBC London. BBC London, ya. Nah, sekarang anaknya nurun enggak dengar hal itu? Ya, karena saya aktivitasnya di dunia pendidikan, tapi kalau untuk sedikit politik apa itu ya ngikut-ngikutilah. Asik. Tapi sahabat Ngopi Sumsel, hari ini kami akan mengupas apa sih nilai lebih dari STKIP Muhammadiyah Oku Timur nih. Karena kami berkunjung langsung ke kampusnya, cukup jauh dari pusat kota, tapi bisa dikatakan luas, perkembangan di peserta didiknya juga sangat baik. Sejarahnya dulu dong, Pak Doktor, gimana sih berdirinya STKIP Muhammadiyah nih? Ya, STKIP Muhammadiyah ini awalnya berdiri itu diinisiatif oleh para sesepuh pimpinan Muhammadiyah Oku Timur, Kabupaten Oku Timur, karena merasa bahwa amal usaha Muhammadiyah yang tingkat sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, SMK itu banyak. Nah, kemudian berpikir sayang kalau para alumni dari sekolah menengah dasar itu harus kadang berhenti tidak kuliah atau mereka kuliah dengan di tempat lain gitu. Nah, jadi pada tahun 2015 kira-kira 2015 awal itu saya dengan teman-teman pemuda yang lain itu dipanggil oleh sesepuh atau dari pimpinan daerah Muhammadiyah untuk diamanahi mendirikan kampus ini STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Karena sayang sekali kalau di kabupaten ini kita tidak punya perguruan tinggi. Tahun berapa itu, Pak Dokter? Itu tahun pertama proses pengajuan itu tahun 2015. Kemudian karena ya lumayan lah, karena mendirikan perguruan tinggi itu agak lumayan susah. Itu sampai keluar SK-nya itu di di Desember 2018. Kemudian kita awal operasional itu di tahun 2019 untuk tahun akademik barunya. Ini sudah ada berapa program studi atau jurusan saat ini? Ya, saat ini kita masih punya 3 program studi yang dimiliki oleh STKIP Muhammadiyah Oku Timur.
Pertama itu adalah pendidikan guru sekolah dasar atau yang biasa dikenal dengan PGSD. Kemudian ada pendidikan matematika, kemudian ada pendidikan seni pertunjukan. Oh, tidak ada pendidikan bahasa Inggris? Janda. Atau belum ya? Ya, ini kemarin kan di kampus yang ada di Oku Timur itu, salah satu di kampus di Oku Timur itu kan ada pendidikan bahasa Inggris, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kemarin 2015 kita ke LL Dikti, wilayah 2 Palembang itu. Pada saat itu Prof Badiah itu dia menyatakan silakan untuk mendirikan kampus di Oku Timur, tapi jangan ada yang sama perguruan tinggi sama program studinya dengan perguruan tinggi yang ada. Ada tidak sebagai ketua ini rencana ke depan mau menambah program studi yang lain dalam rancangan? Kalau untuk menambah itu sudah ada, sudah jalan rencananya. Kita saat ini sedang proses menuju universitas. Insya Allah doakan saja. Amin. Dalam waktu dekat ini akan keluar jadwal visitasi dari kementerian sehingga tahun akademik baru 2025-2026 ini mudah-mudahan atau Juni atau Juli itu kita sudah bisa keluar SK universitasnya. Ini sahabat Ngopi Sumsel, kita doakan bersama semoga STKIP Muhammadiyah Oku Timur bisa menjadi universitas dan lembaga maupun yang terkait. Ayolah kita dukung STKIP menjadi universitas karena kebanggaan juga lah. Kalau di daerah ini ada universitas yang berdiri. Tapi saya mau tanya nih, jumlah siswa saat ini dengan 3 program studi ada berapa? Ya, kita perguruan tinggi baru di Oku Timur ini salah satu di Oku Timur ini kurang lebih ada sekitar 11 perguruan tinggi. 11? Dan STKIP ini termasuk yang baru karena baru berumur kurang lebih 6 tahun berjalan ini. Alhamdulillah kita sudah mewisuda 2 kali mahasiswa, sudah mempunyai alumni 2 angkatan itu. Nah, untuk sekarang ini kita untuk mahasiswa aktif melalui PD Dikti itu kita ada sekitar 850. Nah, sementara saat ini sedang masuk penerimaan mahasiswa baru, kita targetkan ada 500. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 ini doakan 1000 lebih lah Mas. Amin ya Allah. Boleh dong sedikit promosi nih Pak Dokter. Apa sih nilai lebih sehingga masyarakat Oku Timur ayo kuliah di STKIP Muhammadiyah? Ya, yang jelas untuk STKIP Muhammadiyah Oku Timur ini saya memimpinya adalah baru dibandingkan dengan perguruan tinggi yang ada. Nah, artinya saya berpendapat bahwa yang lama-lama itu sudah larinya sudah kenceng duluan. Nah, kita kalau baru kita merangkak atau tidak lari sekencang-kencangnya juga artinya akan tertinggal dengan yang ada. Nah, kelebihan yang pertama adalah kita memiliki program studi unggulan. Apa seperti itu? PGSD. Ya, PGSD yang 2, 3, 4 sampai 5 tahun terakhir ini kan jadi program studi favorit di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Benar Pak Dokter. Karena dikabarkan kan ini banyak rame-rame guru yang pensiun di tahun 2025, 2026 ini. Alhamdulillah kita punya program studi unggulan seperti itu, PGSD, kemudian pendidikan matematika, kemudian pendidikan seni. Pendidikan seni ini juga merupakan di Provinsi Sumatera Selatan itu ada 2 hanya yang ada pendidikan seni itu, kalau tidak salah di PGRI Universitas PGRI Palembang, yang satunya di STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Artinya dengan sedikit perguruan tinggi yang memiliki program studi ini, artinya alumni-alumninya itu akan terserap mudah oleh sekolah-sekolah lain. Kemudian yang selanjutnya kita kan nama besar Muhammadiyah yang sudah tingkat nasional bahkan internasional gitu kan. Internasional lah, bukan lagi nasional. Nah, ini kan artinya mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan perguruan tinggi di Oku Timur ini yang mungkin maaf ngomong kita hanya sebatas punya keluarga atau punya organisasi yayasan keluarga gitu. Nah, kita 2 tahun terakhir ini karena dengan kelebihan perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah level nasional, internasional gitu kan. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini masuk tahun keempat ini kita kirim mahasiswa ke luar negeri terus ke Taiwan. Taiwan itu sudah 3 tahun terakhir dengan pertukaran mahasiswa. Itu kurang lebih dia mengikutinya 2 semester di sana di Taiwan. Terus di Malaysia itu hampir tiap tahun kita kirim. Itu rutin Pak Dokter? Ya, rutin tiap tahun. Terakhir
bulan kemarin baru pulang yang dari Taiwan. Kemudian yang dari Malaysia ini baru pulang 9 orang juga. Dia rutin untuk kegiatan itu. Nah, itu yang kelebihannya yang mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang ada di sini. Itu program itu tujuannya dari STKIP Muhammadiyah sebagai apa itu? Ya, kita ngirim mahasiswa sana untuk belajar mengikuti perkuliahan di Asia University Taiwan. Nah, itu jadi dia selama 2 semester ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia di sana. Jadi dia belajar, kemudian mendapatkan materi-materi pembelajaran di sana, kemudian nanti kita kasihkan ruang waktu beberapa pertemuan disampaikan kondisi di sana, pembelajaran di sana dengan teman-teman yang mahasiswa yang ada di sini. Masya Allah. Kalau yang di Malaysia pun sama tujuannya? Di Malaysia sama. Itu cuman mereka melakukan kuliah kerja nyata. KKN. Di Malaysia itu sudah 3 tahun juga berjalan. Terakhir kita kirim 9 mahasiswa di sana. Itu mereka KKN sifatnya kemanusiaan. Jadi mereka mengajari anak-anak imigran Indonesia yang di Malaysia itu rupanya anak-anak imigran itu tidak boleh sekolah di luar negeri itu di negara orang itu tidak boleh sekolah. Nah, itu difasilitasi oleh kedutaan besar Indonesia yang ada di Malaysia bekerja sama dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, difasilitasi untuk atas pendidikannya. Tiap tahun kita diminta untuk mengirimkan itu. Nah, ini kan sekarang lagi booming nih isu soal UKT nih, soal bayaran mahasiswa. Mahal lah di beberapa tempat. Nah, di tempat kita mahal tidak nih Pak Dokter? Kalau di STKIP Muhammadiyah Oku Timur sangat murah. Artinya biayanya sangat murah, kemudian bisa diangsur. Wih, jadi, terjangkau dan sangat terjangkau. Jadi kalau masyarakat atau mahasiswa itu punya 200 bayar dulu, punya 500 bayar dulu, punya 300 bayar dulu, punya 1 juta bayar. Tidak punya apa-apa juga masih tetap boleh kuliah. Masya Allah. Jadi tidak usah khawatir untuk tidak tamat, tidak selesai kuliah di STKIP Muhammadiyah Oku Timur ini. Karena salah satunya kita menjembatani, salah satunya alasan juga berdiri STKIP Muhammadiyah ini kan menjembatani masyarakat Oku Timur yang memang secara ekonomi tidak mampu untuk kuliah di kota, nah bisa kuliah di sini. Wah, ini sesuai benar dengan filosofi Muhammadiyah, bagaimana mengembangkan pengabdian terhadap masyarakat. Tapi izin Pak Dokter, biasanya nih kan kalau perguruan tinggi ya di daerah dipandang remeh atau dipandang kecil soal fasilitas, soal luasnya. Kita luas dan fasilitas yang ada di sini gimana? Ya, itu memang jadi masalah kawan-kawan yang mengelola perguruan tinggi di desa, sebenarnya seperti itu. Ya, tapi kan kita menyadari kekurangan itu. Kadang kita saat promosi menyampaikan sosialisasi untuk kampus ini ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, kadang-kadang walah gedungnya masih seperti itu, kampusnya seperti itu gitu kan. Karena memang untuk swasta ini kan yang dilihat pertama kan memang sarana prasarana gedung. Benar. Tapi alhamdulillah 6 tahun berdiri ini kita menyadari kekurangan itu. Akhirnya dari awal operasional mulai tahun kedua kemudian kita mulai untuk membeli tanah yang berupa persawahan ini, yang kebetulan dari sawahnya dulu adalah milik Bapak Haji Priyoyitno SPDMM yang ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Oku Timur ini. 1/4 diwakafkan, terus hampir 3/4 itu kita beli secara berangsur. Kemudian kita mulai membangun kampus ini. Alhamdulillah ya kita mungkin bisa disebut mewah lah, mepet sawah gitu. Tapi lumayan alhamdulillah. Mewah, mepet sawah. Tapi kita pastikan seperti ini. Amin. Walaupun di desa artinya kita tidak kalah bersaing untuk kualitas ya di kota. Buktinya kita sudah tembus ke beberapa negara. Itu kan kita sudah tembus ke beberapa negara yang tidak semua perguruan tinggi punya itu. Kemudian fasilitas ya sedikit demi sedikit kita lengkapi, ini kan salah satu tolok ukur ya sebuah perguruan tinggi itu kan dilihat juga dari alumninya. Ya. Nah, sekarang alumni dari STKIP ini sudah tersebar kemana saja? Jadi pertama operasional tahun pertama untuk angkatan pertama itu kan angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga itu banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan yang
diisukan di masyarakat. Yang diisukan di masyarakat itu tidak usah kuliah di STKIP Muhammadiyah Timur. Ngapa? Karena kampusnya baru, Ya, belum bener. punya gedung dan seterusnya. Nanti kalau Lulus? tamat lulus tidak bisa jadi PNS dan seterusnya, gitu kan? Tidak bisa jadi ASN dan seterusnya. Alhamdulillah, apa yang dikhawatirkan masyarakat itu terjawab sudah oleh kami. Yang tidak punya gedung, kita sudah punya gedung. Oke. Walaupun seperti ini, kita satu-satunya kampus yang ruang pembelajarannya memakai AC gitu kan. Kampus-kampus lain kita berani bersaing, di Oku Timur belum ada gitu kan. Nah, kemudian yang kedua akreditasi. Akreditasi yang ditakutkan oleh masyarakat tidak terakreditasi, alhamdulillah kita sudah terakreditasi baik. Terbukti angkatan pertama yang diwisuda tahun 2023 kemarin ada kurang lebih 170-an sekian, itu hampir 30 lebih di penerimaan ASN khususnya P3K kemarin kita sudah diterima, sudah diangkat menjadi pegawai ASN untuk P3K di kementerian, di pihak Kementerian Pendidikan. Tapi ini benar loh sahabat Ngopi Sumsel. Ketika sahabat kami Angga menghubungi, yuk Kak, kita podcast di STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Di mana enggak? Tengah-tengah sawah. Jalan dari kota ke sini cukup jauh. Kayak bayangkan, ya Allah, apalah yang mau diangkat dari STKIP ini. Tapi ketika di sini bentuk rendah hati dari Pak Dokter, sebenarnya gedung di depannya aja sudah sangat bagus, tempatnya luas. Ada rencana membangun apa lagi nih Pak Dokter saat ini ke depan? Apa? Jadi kan kita lagi proses ke universitas. Nah, salah satu syarat untuk berdiri universitas kan ada 3, sarana prasarana, kemudian sumber dayanya berupa dosen, kemudian yang ketiga keuangan. Nah, aspek keuangan kita sudah bisa disiapkan, kemudian aspek SDM berupa dosen-dosen yang memang berkualifikasi sesuai diinginkan itu kita sudah mulai bertahap kita kumpulkan, alhamdulillah. Nah, untuk sarana prasarana kemarin kan kita diwajibkan dari pihak kementerian itu untuk memasukkan proposal, memasukkan gambaran proposal bahwa nanti SK universitas itu keluar, hari itulah kita sudah mulai melakukan pembangunan untuk kekurangan lokal saat memang nanti program studinya dibuka, program studi barunya dibuka, nanti takutnya kan kita dengan 14 lokal belajar yang ada ini takutnya dikhawatirkan kurang. Nah, itu harus sudah dilampirkan di proposal pengajuan pendirian universitas. Itu kan sudah ada gambaran, kita buat akan 5 lantai. Jadi insya Allah kalau SK pendirian SK universitas itu keluar tahun ini, ya tahun inilah kita sudah mulai pembangunan. Karena kita sudah punya tanah STKIP ini adalah hampir 2 hektar. 2 hektar? Milik sendiri? Ya, sudah milik sendiri. Subhanallah. Satu komplek ini sampai ke masjid sana itu kan. Masjid di ujung-ujung sana ya. Nanti di sering-seringin obrolan kami akan ada video-video tentang profil dari STKIP. Tapi izin Pak Dokter, sebuah perguruan tinggi kan berkembang karena memiliki jaringan yang bagus dengan perguruan tinggi yang lain. Terutama izin nih, PTN-PTN favorit. Kerjasama kita dengan mereka bagaimana? Ya, sekarang pihak kementerian itu menuntut bahwa kampus itu harus punya kerjasama dengan perguruan tinggi baik sifatnya regional, nasional pun internasional. Dengan regional kita jalin kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di sekitar Oku Timur, itu berupa penelitian bersama. Kemudian kita sedang merancang untuk KKN bersama tingkat regional daerah. Kemudian yang dari nasional kita sudah beberapa kerjasama dengan kampus-kampus negeri seperti Universitas Lampung, itu kita sudah ada MOU-nya, dengan Universitas Bengkulu negeri itu kita sudah punya. Kemudian Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia itu kita sudah punya. Yang di luar negeri itu ada 6 negara kalau tidak salah kita sudah punya, dan itu siap kapanpun mahasiswa ke sana siap. Yang menjadi kendala kan bahasa Inggrisnya. Seperti di Kyundong University, Global Kyundong University Korea Selatan. Itu kita sudah punya MOU, mereka itu siap untuk double degree. Double degree. 2 gelar itu ya? Ya, 2 gelar. Jadi 2 tahun kuliah di STKIP, 2 tahun kuliah di Kyundong University itu, kemudian pihak pimpinan pusat Muhammadiyah mencarikan pekerjaan di sana selama kuliah, selama studi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan bahasa Inggris yang harus dilewati mahasiswa yang ingin ikut itu. Itu minimal dia harus IELTS atau semacam TOEFL-nya itu minimal itu ada 550. Masya Allah. Nah, itu yang susah. Itu kan kita sudah ada kerjasama situ. Kemudian baru-baru ini
dosen saya kirim ke Taiwan kemarin, baru 2 minggu kemarin pulang, itu dia sudah kerjasama dengan NTNU University. Itu kalau di sana itu universitas negeri, negerinya. Nah, itu ITB-nya di sana lah ya. Itu ITB-nya di sana ya. Benar. Teknik di sana. Nah, itu adalah MOU kedua setelah kita Asia University di Taiwan. Yang kita kirim di sana itu pertukaran mahasiswa yang sudah 3 tahun berjalan. Ini kan merupakan salah satu kelebihan dari kampus kita yang milik ini. Nah, itu mahasiswa STKIP juga bisa ke sana, bisa kena. Yang sudah lama itu adalah Asia University, yang baru ini adalah NTNU itu. Itu sudah kita lakukan MOU kemarin, sekaligus dosen kita jadi presenter pemateri seminar internasional di Taiwan itu. Kalau sebagai ketua kan sudah jelas nih gelarnya doktor. Sedangkan kita tahu perguruan tinggi kan mau tidak mau tenaga pendidiknya juga harus berkualitas lah Pak Dokter. Nah, kualitas tenaga pendidik di STKIP Muhammadiyah. Ya, kita alhamdulillah sesuai Permen Dikti itu kita kualifikasi untuk dosen pengajar itu tetap kita ambil untuk S2 yang linier. Nah, untuk perkembangan perguruan tinggi itu kan minimal harus doktor juga harus doktor. Nah, kita sudah ada beberapa, alhamdulillah sudah ada beberapa doktor yang sudah tamat, sudah kembali ngajar di STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Kemudian ada yang sedang kita sekolahkan, itu di Unsri ada 2 orang, di Universitas Negeri Bengkulu ada 2 orang, kemudian di UNY itu ada 1 orang, di Universitas Muhammadiyah Surakarta 1 orang, UAD 1 orang, kemudian di ISI Solo 1 orang. Banyak. Kita sudah mulai memikirkan untuk perkembangan sumber daya manusianya juga untuk dosen, khususnya dosen di S3-nya. Karena per Desember 2023 itu saya sudah sampaikan ke BPH, Badan Pembina Harian itu, bahwa kami tidak akan menerima dosen hanya yang S2. Jadi kalaupun dia S3 minimal sedang atau ongoing S3 itu kami kandidat lah, kandidat doktor ya. Minimal dia kalau sudah ada perkuliahan lah, sudah ada terdaftar sebagai mahasiswa S3 baru kami terima. Tapi kalau cuma S2 kami tetap memanfaatkan dosen-dosen yang sudah ada yang kita miliki. Sekarang nih sebagai perguruan tinggi yang tinggal dan melakukan pendidikan di Oku Timur. Bagaimana sih pandangan Pak Dokter tentang pendidikan di Oku Timur, terutama mahasiswanya atau masyarakatnya? Ya, pendidikan di Oku Timur ini cukup lumayan bagus, berkembang. Terbukti banyak sekolahan, kemudian banyak siswa-siswa yang juga sekolah. Kemudian Kabupaten Oku Timur ini adalah kabupaten kedua yang terbanyak perguruan tingginya setelah Kota Palembang. Oh, ya. Saya baru tahu ini loh, Dok. Ya, jadi kalau di kabupaten-kabupaten lain kan hanya 5, perguruan tinggi hanya 4, hanya 3, hanya 7, 6 gitu kan. Nah, di sini kan ada kurang lebih 11 atau 12 perguruan tinggi. Artinya kan indikator itu yang menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Oku Timur memang sudah menjadi bahan yang bahan pokok bagi masyarakatnya itu. Masyarakatnya pun berarti membutuhkan pendidikan yang sangat bagus ya. Antusiasnya untuk pendidikan yang luar biasa. Ini tidak terasa udah 25 menit kita ngobrol, Dok. Nanti kita akan ngobrol lagi ketika beliau sudah berhasil membawa STKIP Muhammadiyah untuk menjadi universitas. Tapi kita menyerempet sedikit, Dok, ke yang lain nih. Ini kan kepala daerah sudah terpilih nih, baik bupati maupun gubernur. Ini harapan dari seorang ketua STKIP Muhammadiyah terhadap bupati dan gubernur terpilih ini apa nih, Dok? Sejak berdiri. Ucapkan selamat dulu deh. Ucapkan selamat dulu. Selamat atas dilantiknya Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Darwis HMM yang baru 2 hari kemarin kalau tidak salah dilantik di Jakarta. Kemudian selamat juga dan sukses untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bapak Insinyur Haji Lanosin STMT ya, dengan Bapak Yuda Purna Yuda yang kemarin juga baru dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Timur. Mudah-mudahan kami berharap pendidikan di Oku Timur semakin maju dan semakin mulia sesuai dengan mutu untuk Kabupaten Oku Timur yang dipimpin oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nitip juga bahwa STKIP ini juga sangat membutuhkan
perhatian-perhatian yang sudah beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah Pak Bupati, Pak Gubernur juga memberikan bantuan untuk SDKIP Muhammadiyah Timur ini. Karena SDKIP Muhammadiyah Timur ini salah satunya berdiri dulu dari SK rekomendasi Pak Hermanderu saat menjadi Bupati. Rekomendasi beliau itu. Nah, yang paling dibutuhkan oleh SDKIP Muhammadiyah terhadap pembangunan kepada pemerintah daerah, apa yang paling dibutuhkan? Nah, minimal untuk persiapan ke universitas ini ya infrastruktur lah, gitu kan kita memang sangat dibutuhkan itu karena itulah yang dipandang masyarakat, dipandang calon mahasiswa bahwa itu gedungnya sudah ada, infrastrukturnya sudah bagus dan sekarang prasarana sudah ada, gitu kan. Itu artinya itu yang sangat penting untuk kami persiapkan dalam waktu dekat ini. Ada sebuah perguruan tinggi yang di Oku Timur berdiri untuk memajukan pendidikan masyarakat Oku Timur. Dan satu kewajiban kita bersama mendorong sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Muhammadiyah ini menjadi lebih berkembang, menjadi universitas sehingga bisa membanggakan Oku Timur dan membawa keberkahan bagi pendidikan di Sumatera Selatan. Pastinya pendidikan menjadi ujung tombak untuk membangun masyarakat di Sumatera Selatan. Ayo kita dukung bersama. Baiklah, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.